Soal TKP, khususnya soal profesionalisme itu membingungkan, karena berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu tes SKD CPNS Formasi 2024, semua pilihan jawabannya itu mirip-mirip teman-teman. Yuk kita bongkar, cari jawaban yang paling ASN banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam bahagia untuk teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel @ASN Belajar 01, ruang belajar untuk kamu para pejuang NIP yang saat ini sedang mempersiapkan menghadapi tes SKD CPNS tahun 2026. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal TKP, khususnya soal-soal profesionalisme, di mana kita akan mencari cara untuk menjawab soal yang ASN banget. Penasaran? Langsung aja like, komen, dan subscribe channel @ASN Belajar 01 untuk teman-teman dapat update soal-soal terbaru, khususnya soal SKD CPNS yang pastinya berdasarkan FR SKD CPNS tahun 2024 berdasarkan pengalaman pribadi aku teman-teman. Langsung aja yuk kita bahas soalnya. Masuk ke soal yang pertama teman-teman. Anda adalah seorang ASN yang sedang menyelesaikan laporan tahunan yang sangat krusial dan harus dikumpulkan sore ini. Tiba-tiba, seorang rekan kerja datang ke meja Anda dan meminta bantuan untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi baru yang belum ia pahami. Sementara, ia juga dikejar deadline. Sikap Anda adalah, langsung aja kita bahas ke opsi jawabannya ya teman-teman. Untuk opsi yang A, langsung menghentikan pekerjaan Anda dan membantu rekan tersebut karena membantu rekan adalah bagian dari kerjasama tim. Kita bahas ya teman-teman. Mungkin ini sekilas terkesan baik ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pahami lebih dalam lagi, untuk opsi yang A ini, kita itu terkesan mengabaikan tugas utama kita ya teman-teman. Dimana tugas utama kita itu juga sudah mau deadline. Nah, kita lebih mementingkan untuk membantu teman kita dulu. Ini terkesan kita memiliki manajemen waktu dan skala prioritas yang kurang baik, teman-teman. Jadi, untuk opsi yang A ini kurang baik ya, teman-teman. Kita skip dulu. Oke. Kita masuk ke opsi yang B, memintanya untuk menunggu sampai Anda menyelesaikan laporan, baru kemudian membantunya. Ini cukup baik sih teman-teman statementnya, kita bahas ya. Kalau untuk opsi yang jawaban yang B ini, sikap kita menunjukkan profesional yang cukup tegas teman-teman, karena di sini ada kalimat menunggu sampai Anda menyelesaikan laporan. Dalam arti kita menyelesaikan dulu nih tugas utama kita yang sudah deadline tadi, baru kita membantu teman kita. Ini cukup baik teman-teman. Boleh kita keep dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke opsi yang C, memberitahunya bahwa Anda sedang sangat sibuk dan menyarankannya untuk bertanya kepada rekan lain yang lebih luang. Ini sudah jelas teman-teman, kurang baik ya statement yang C ini. Kenapa? Karena mungkin memang terkesan realistis dan jujur teman-teman untuk opsi yang C ini. Tapi teman-teman, kalau kita dalami kembali kalimatnya, terkesan kita tidak memiliki inisiatif untuk memberikan solusi nih kepada permasalahan rekan kerja kita. Itu kurang baik ya teman-teman. Kita skip. Oke, kita masuk ke opsi yang D. Menjelaskan secara singkat poin-poin utamanya sambil tetap melanjutkan pekerjaan Anda agar keduanya selesai. Oke, teman-teman, untuk opsi yang D ini bisa kita ambil kesimpulan juga kurang baik, teman-teman. Kenapa? Karena opsi yang D ini, ketika kita menjelaskan sesuatu hal dengan cara yang sambil bekerja itu bisa berisiko adanya kesalahan teman-teman dan terkesan tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan utama kita, sedangkan pekerjaan utama kita sedang deadline teman-teman. Jadi menurut aku untuk opsi yang D ini poinnya juga kurang optimal teman-teman. Kita lanjut ke opsi yang E, menyelesaikan laporan Anda secepat mungkin agar bisa segera membantu rekan tersebut sebelum jam kantor berakhir. Kalau aku teman-teman ini udah pasti aku pilih nih ke jawabannya yang E. Kenapa? Karena di sini kita memberikan solusi dan kita juga menunjukkan tanggung jawab serta profesionalitas teman-teman. Di mana kita harus menyelesaikan tugas kita lebih dahulu, kita kerjakan secepat mungkin
dengan sungguh-sungguh, kita juga akan membantu teman kita mengerjakan tugasnya. Jadi win-win solution teman-teman, tapi kita tidak mengesampingkan tugas utama kita. Nah, ini poinnya yang paling tinggi teman-teman ya. Untuk opsi yang E ini bisa jadi poinnya yang paling tinggi. Untuk jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, ini untuk detail pembahasannya ya, di mana opsi yang E tadi, sesuai pembahasan aku sebelumnya, memiliki skor yang paling tinggi teman-teman, skornya 5, karena memiliki nilai tanggung jawab dan profesionalitas. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua teman-teman ya. Instansi tempat Anda bekerja baru saja meluncurkan sistem manajemen digital terbaru untuk meningkatkan efisiensi. Namun, Anda merasa sistem tersebut lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan cara manual yang biasa Anda gunakan. Menghadapi hal ini, kita bahas langsung ya teman-teman. Untuk opsi yang A, tetap menggunakan cara manual yang lebih cepat agar target pekerjaan harian tetap tercapai tepat waktu. Untuk opsi yang A ini teman-teman, aku nggak akan langsung pilih sih teman-teman. Kenapa? Karena kalau untuk opsi yang A ini kita terkesan mengabaikan perintah organisasi teman-teman, di mana di soal di atas tadi kan suatu organisasi ini sudah meluncurkan sistem manajemen terbaru nih teman-teman. Sebagai seorang ASN yang baik, otomatis kita harus mengikuti sistem organisasi itu sendiri. Jadi untuk opsi yang A ini skornya pasti kurang maksimal teman-teman. Lanjut ke opsi yang B, mengikuti pelatihan sistem tersebut dengan sungguh-sungguh dan berusaha beradaptasi menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ini jawabannya sangat baik teman-teman. Kenapa? Karena dari opsi yang B ini menunjukkan bahwa kita itu adaptif teman-teman. Kita dapat mengikuti perkembangan dan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau mempelajari hal yang baru teman-teman dengan cara mengikuti pelatihan. Dan juga kita berkomitmen untuk beradaptasi mengikuti sistem yang baru tadi teman-teman. Ini bisa kita keep dulu ya jawabannya. Lanjut, opsi yang C, mengusulkan kepada atasan untuk kembali menggunakan sistem manual karena sistem baru dianggap belum efektif. Ini juga kurang baik menurut aku teman-teman, opsi yang C, karena menunjukkan sikap kita yang tidak bisa beradaptasi terhadap hal yang baru dan tidak ada inisiatif untuk memperbaiki sistem yang baru teman-teman. Karena kita langsung nih mendeklarasi kalau sistem yang baru itu belum efektif. Otomatis ini salah ya teman-teman. Lanjut, opsi yang D, menggunakan sistem baru tersebut sesekali saja saat diawasi oleh atasan atau tim IT. Ini juga kurang tepat teman-teman. Jelas ya teman-teman untuk opsi yang D ini, karena di sini kita menunjukkan bahwa kita itu bekerja dengan sistem yang baru itu bukan karena kesadaran diri sendiri. Kita hanya melakukan sistem yang baru itu saat diawasi saja oleh atasan. Ya, terkesan kita itu kurang termotivasi dengan adanya hal baru itu sendiri teman-teman. Kurang tepat. Untuk opsi yang E, mempelajari sistem baru tersebut secara mandiri dan mencari cara agar penggunaan sistem itu bisa lebih cepat. Opsi ini juga baik nih teman-teman. Kita bahas ya, karena dengan mengikuti perkembangan dan kita bersedia belajar dengan hal yang baru. Itu poin yang baik teman-teman. Namun menurut aku poin yang B ini lebih tepat karena kita lebih terstruktur teman-teman. Kita mengikuti standar organisasi yang berlaku dengan cara kita mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, dan di sini ada kata-kata beradaptasi dan mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi jawabannya itu yang B untuk skor maksimumnya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk pembahasan dari soal nomor 2 tadi. Teman-teman bisa baca kembali sesuai pembahasan aku. Sebelumnya kita cari statement jawaban di mana kita bisa mengikuti perkembangan secara adaptif dan mau bersedia belajar teman-teman. Oke teman-teman, gimana nih? Udah 2 soal yang kita bahas, udah mulai kebayang gimana cara menjawab soal-soal TKP teman-teman, khususnya soal profesionalisme. Gak apa-apa teman-teman, kalau masih bingung kita latihan soal lagi ya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk soal nomor 3, Anda sedang melayani antrian masyarakat di loket pelayanan. Di tengah antrian, ada seorang warga yang marah-marah dan memaki karena merasa proses birokrasi terlalu berbelit-belit. Padahal, Anda sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Sikap Anda adalah, kita langsung bahas ke jawabannya teman-teman. Untuk opsi yang A, berusaha tenang, mendengarkan keluhannya, dan menjelaskan prosedur yang berlaku,
dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke, teman-teman. Ini jawabannya sangat baik, teman-teman, statementnya. Kenapa? Karena di sini kita menunjukkan pengendalian diri kita yang baik dengan cara berusaha tenang dulu, teman-teman. Kita dapat mengontrol emosi kita dengan berusaha tenang, kemudian kita mendengarkan keluhan secara baik, secara seksama, kemudian kita coba jelaskan nih, teman-teman, dengan prosedur yang berlaku itu seperti apa, dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami, teman-teman, supaya masyarakat tadi itu bisa menerima pernyataan kita dengan baik. Kita bisa keep dulu ya, teman-teman, untuk opsi yang A. Lanjut, opsi yang B, membalas dengan nada tegas agar warga tersebut tidak bertindak semena-mena kepada petugas pelayanan. Oke, untuk opsi yang B ini sudah jelas kurang optimal skornya ya, teman-teman. Karena sebagai seorang ASN, sebagai pelayan publik, kita itu tidak boleh melayani masyarakat apalagi dengan cara marah-marah, teman-teman. Apalagi dengan nada yang tegas, nada tinggi, itu harus dihindari ya, teman-teman. Karena untuk kasus ini itu akan memperkeruh suasana, teman-teman, dan tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Otomatis ini jangan dipilih ya, teman-teman. Lanjut, opsi yang C, meminta bantuan petugas keamanan untuk segera mengeluarkan warga tersebut agar tidak mengganggu antrian lain. Untuk opsi yang C ini juga kurang maksimum nilainya, teman-teman. Karena mengusir warga itu merupakan hal yang tidak baik, teman-teman. Karena akan memperburuk citra instansi itu sendiri dan jelas tidak mengandung prinsip orientasi pelayanan, teman-teman. Itu jelas salah ya. Karena hal ini mungkin bisa dilakukan jika sudah ada ancaman fisik dari warga tersebut, mungkin ini bisa menjadi opsi, tapi kan di sini di soal tidak ada keterangan ada ancaman fisik, teman-teman. Jangan dipilih ya opsi yang C. Kita lanjut opsi yang D. Tetap bekerja melayani warga tersebut tanpa menghiraukan makiannya agar pekerjaan cepat selesai. Untuk opsi yang D ini juga cukup baik, teman-teman. Karena opsi yang D ini kita fokus pada penyelesaian tugas kita dengan baik. Namun untuk aku sendiri sih kurang memilih opsi yang D itu karena kurang sempurna, teman-teman, karena kita terkesan mengabaikan sisi kemanusiaan atau keluhan warga itu sendiri, teman-teman. Jadi kurang ada solusinya dari permasalahan di atas. Mungkin ini bisa, tapi skornya kurang maksimal, teman-teman. Kita skip dulu ya. Opsi yang E, meminta maaf atas ketidaknyamanannya dan segera memanggil atasan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga nggak akan aku pilih, teman-teman, untuk opsi yang E. Karena dengan cara kita langsung memanggil atasan itu menunjukkan kurangnya inisiatif, kurangnya solusi dari diri kita dalam menangani konflik kecil, teman-teman. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengendalikan diri terhadap situasi atau permasalahan yang ada. Untuk aku pasti pilih yang A ya, teman-teman. Untuk skor yang paling maksimum itu ada di opsi yang A. Oke, teman-teman, ini untuk pembahasan soal yang ketiga dari permasalahan tadi, kita harus mencari opsi jawaban di mana sebagai seorang pelayan publik, kita mengedepankan pelayanan yang baik dengan cara memberikan solusi, teman-teman. Dan itu ada di opsi yang A, skor maksimalnya 5 di opsi yang A. Anda sedang menjalani cuti tahunan di luar kota ketika atasan menghubungi Anda karena ada dokumen penting hasil kerja Anda yang perlu segera diperbaiki untuk rapat mendadak. Sikap Anda adalah, oke, teman-teman, sekedar bocoran, soal seperti ini mirip banget ada nih di tes SKD CPNS waktu aku tahun 2024 lalu. Ini mirip banget soalnya, teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Untuk opsi yang A, menjelaskan posisi Anda yang sedang cuti dan menawarkan untuk memperbaikinya segera setelah Anda kembali ke kantor. Untuk opsi yang A ini, aku nggak akan pilih, teman-teman. Pasti nilainya juga kurang maksimum. Kenapa? Karena kita menunjukkan rasa kurang empati, teman-teman, khususnya ke atasan kita. Karena kan atasan kita itu ada rapat mendadak nih, teman-teman. Dia butuh segera dokumen penting itu. Nah, kalau misalkan kita jawabnya kayak gitu, kita akan berikan dokumennya setelah kita masuk, teman-teman, itu jelas kurang baik ya, teman-teman, kurang memiliki rasa empati terhadap organisasi. Jangan dipilih ya untuk opsi yang A, teman-teman. Lanjut, opsi yang B, segera mencari warnet atau menggunakan laptop pribadi untuk memperbaiki dokumen tersebut saat itu juga. Ini cukup baik, teman-teman, untuk opsi yang B. Karena kita menunjukkan komitmen yang baik terhadap organisasi dan loyal. Namun, teman-teman,
pada opsi yang B ini kalau kita dalami kembali, kurang baik dalam hal manajemen waktu teman-teman, dan hak pegawai. Ini kurang ideal ya, karena mengganggu hak kita juga sebagai pegawai yang sedang cuti teman-teman. Tapi bisa kita keep dulu, kita lihat jawaban yang lain ya. Opsi yang C, memberikan panduan mendetail via telepon kepada rekan kerja di kantor agar mereka bisa membantu memperbaikinya. Teman-teman, untuk opsi yang C ini menurut aku adalah yang paling solutif, teman-teman. Kenapa? Karena kita menunjukkan sikap kita yang bertanggung jawab atas pekerjaan, namun tetap mendapatkan hak cuti kita, teman-teman, sepenuhnya. Dengan cara kita mampu nih memanajemen pekerjaan kita dengan mendelegasikan ke rekan kerja kita. Kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki sikap kerjasama yang baik dengan rekan kerja, teman-teman. Itu ya perbedaannya dari opsi yang C dengan opsi yang B tadi, di mana opsi yang C kita tidak mengesampingkan hak cuti kita, teman-teman, tapi kita tetap bertanggung jawab dan memaksimalkan kerjasama dengan rekan kerja kita, teman-teman. Bisa di-keep juga nih yang C ya, teman-teman. Opsi yang D, meminta maaf karena tidak bisa membantu secara maksimal dan menyarankan atasan menggunakan draft sebelumnya. Ini udah jelas kurang maksimal, teman-teman, untuk opsi yang D, karena itu tidak memberikan solusi dan beresiko kesalahan terhadap pekerjaan tersebut. Karena menyarankan menggunakan draft yang lama, teman-teman, ini kurang baik ya. Untuk opsi yang E, menghubungi rekan kerja yang paling Anda percayai untuk menangani masalah tersebut sebagai bentuk kerjasama tim. Ini mirip banget ya teman-teman, sebenarnya secara kasat mata ini mirip sama opsi yang C tadi. Cuma untuk opsi yang E teman-teman, di sini kesannya itu kita hanya mengandalkan rekan kerja kita tanpa memberi panduan yang detail. Bisa aja kan temen kita atau rekan kerja kita itu kurang teliti dalam pekerjaannya. Kita tuh nggak kasih tahu nih arahan-arahannya, otomatis akan ada resiko kesalahan, teman-teman. Jadi ini kurang optimal ya, teman-teman. Jadi yang paling maksimal dan yang paling benar adalah opsi yang C, teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk pembahasan soal yang tadi ya teman-teman. Opsi yang paling maksimum skornya itu adalah opsi yang C, di mana kita menunjukkan sikap tanggung jawab dan manajemen yang baik dalam pekerjaan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Unit kerja Anda diberikan tugas besar dengan anggaran yang sangat terbatas. Banyak rekan kerja yang merasa pesimis tugas tersebut bisa selesai dengan kualitas yang baik. Sikap Anda, kita masuk ke pembahasan jawabannya ya teman-teman. Untuk opsi yang A, kita mengusulkan untuk melakukan skala prioritas pada bagian tugas yang paling berdampak besar bagi instansi. Ini statementnya baik ya teman-teman, karena dengan cara kita menyusun atau melakukan sebuah skala prioritas pada tugas, itu akan berdampak besar bagi instansi teman-teman. Jadi pernyataan ini solutif ya teman-teman, kita fokus pada bagian yang terpenting, kita pastikan tujuan utama organisasi itu tercapai dengan anggaran yang terbatas, tapi dengan hasil atau capaian yang maksimal. Ini bisa di-keep dulu teman-teman. Lanjut ke opsi yang B, mengerjakan tugas sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada meskipun hasilnya tidak maksimal. Untuk opsi yang B, ini nggak akan aku pilih ya teman-teman, karena skornya juga nggak akan maksimum teman-teman. Kenapa? Karena mengerjakan tugas dengan seadanya meskipun anggarannya itu terbatas, tapi di opsi yang B ini kita terkesan memiliki sikap yang pasif teman-teman, tanpa adanya solusi, tanpa adanya inovasi, dan menunjukkan sikap tidak peduli. Di sini terbukti dengan statement meskipun hasilnya tidak maksimal. Jadi ini terkesan tidak peduli teman-teman. Lanjut, opsi yang C, mencoba mencari sponsor atau bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat untuk menutupi kekurangan anggaran. Untuk opsi yang C ini, teman-teman, mencari dana pihak ketiga ini dapat berisiko gratifikasi, teman-teman. Dan aturan birokrasi yang sangat ketat juga dapat berisiko melanggar kebijakan instansi itu sendiri, teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya, teman-teman, untuk yang C. Untuk opsi yang D, meminta atasan untuk merevisi target pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan finansial unit saat ini. Ini cukup baik statementnya teman-teman yang D, karena kita bisa bernegosiasi dengan atasan untuk merevisi atau mengurangi target pekerjaan, tetapi teman-teman ini kurang maksimal karena terkesan kita itu agak pesimis ya teman-teman, dan
untuk meminta atasan secara langsung merevisi target pekerjaan sebagai seorang staf itu juga kurang baik, teman-teman. Karena kita terkesan sudah menyerah duluan, teman-teman. Ini kurang tepat sih, teman-teman. Untuk opsi yang mengajak rekan tim untuk tetap bekerja keras semampunya sebagai bentuk loyalitas kepada organisasi. Untuk yang ini nilainya juga kurang maksimum, teman-teman. Karena bekerja keras tanpa adanya strategi teknis, teman-teman, itu tidak akan menyelesaikan masalah, khususnya dalam hal anggaran, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 ini, opsi jawaban yang paling maksimal itu ada di opsi yang A. Oke, teman-teman, ini untuk pembahasan dari soal nomor 5 tadi, di mana kita cari skala prioritas tanpa mengurangi atau tanpa menghilangkan tujuan utama organisasi itu sendiri, teman-teman. Dan itu ada di opsi yang A dengan skor maksimum 5. Oke, teman-teman, kita sudah selesai membahas 5 soal TKP dengan submateri profesionalisme. Gimana, teman-teman? Masih bingung? Tapi setidaknya sudah kebayang ya, teman-teman, apa sih yang bakal ditanya nih di soal TKP profesionalisme. Jadi kita sebagai seorang ASN harus menempatkan diri secara profesional dengan mengedepankan tujuan utama instansi atau organisasi. Terus kita juga harus menjadi seorang ASN yang solutif dan inovatif dalam masalah atau kasus-kasus tertentu, teman-teman. Dan dari kelima soal tadi, itu semua hampir semuanya itu keluar sama, teman-teman, kayak waktu pengalaman aku tes SKD waktu formasi 2024 lalu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari nih bentuk-bentuk soalnya seperti apa, tips dan trik cara cari kata kuncinya supaya dapat skor yang maksimum. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow @asnbelajar01 di TikTok kami, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel @asnbelajar01 di YouTube untuk update soal-soal terbaru persiapan SKD CPNS 2026. Dah, see you on next video.